Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Koto Hilalang, Bapak Maizon SPDMM. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil SDN 04 Koto Hilalang, Ibu Yudia Fadli MPD. Dan yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu Guru hebat di SDN 04 Koto Hilalang, Kabupaten Solo. Marilah secara bersama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Solo SDN Negeri 04 Koto Hilalang bersama saya Sandra Mailani SPD. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak guru hebat yang telah mau membersamai saya pada siang hari ini untuk diseminasi budaya positif, yaitunya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini apakah Bapak Ibu guru hebat masih bersemangat? Semangat ya Bapak Ibu guru hebat, karena seorang pendidik adalah penuntun bagi anak-anaknya. Kalau kita semangat, tentu dalam pembelajaran anak-anak kita juga akan ikut bersemangat nantinya. Baik Bapak guru hebat, hari ini saya akan mendiseminasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 14 nantinya tentang budaya positif. Untuk memenuhi persyaratan saya menjadi calon guru penggerak angkatan 9 nantinya. Sebelum kita memulai masuk ke dalam pokok pembahasan kita tentang budaya positif, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mengenal tentang budaya positif? Apa itu yang budaya positif? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mengenal tentang budaya positif? Ada Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu budaya positif? Sudah paham? Sudah Bapak Ibu? Oke. Budaya positif merupakan disiplin positif yang ada di sekolah kita, yang lahir dari diri kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan dalam membudayakan hal-hal yang positif. Budaya positif ini lahir nanti dari kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, contohnya dari profil pelajar Pancasila. Kita masuk saja lagi konsep inti dari budaya positif. Itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada keyakinan kelas. Yang kelima, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, ada motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, ada posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan ada namanya segitiga restitusi. Kita masuk dulu paradigma baru.
pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma ini adalah objek kita atau kita sebagai subjeknya. Bagaimana kita melahirkan atau mengubah mindset kita atau pola pikir kita dalam pembelajaran sehingga tercipta suasana merdeka belajar untuk anak-anak didik kita nantinya. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pembelajaran itu berpihak kepada murid. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya kita boleh berpikir pembelajaran apa yang sudah kita lakukan terhadap anak kita. Ada dua pembelajaran. Apakah pembelajaran hanya berpusat pada kita atau pembelajaran itu berpusat kepada anak didik kita? Kira-kira Bapak dan Ibu sudah melakukan yang mana? Yang berpihak kepada anak atau kita yang berpusat kepada kita? Kita yang menjadi fasilitas, kita yang menjadi objeknya atau anak yang menjadi objek? Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan yang mana? Yang berpusat pada anak atau berpusat kepada guru? Kedua-dua. Ada yang Bapak berpusat pada kita dan ada yang sudah kedua-duanya. Sebetulnya yang pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, pembelajaran itu berpihak kepada anak. Anaklah objeknya. Seorang guru hanya memfasilitasi. Kita hanya memfasilitasi anak-anak didik kita dalam pembelajaran. Di sini kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila nantinya. Jadi dalam pembelajaran kita berpihak kepada murid, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Boleh ditanya kepada anak kita, Bapak Ibu, "Nak, hari ini kira-kira kita bagaimana ya belajarnya?" Boleh seperti itu. "Nak, hari ini kamu mau belajarnya di mana? Di luar atau di kelas atau sambil bermain kita?" Nah, kita boleh menciptakan suasana yang seperti itu nantinya. Jadi kita rubah lagi mindset kita, bukan kita yang menjadi objek dalam pembelajaran, tetapi anak kita lagi. Jadi kita hanya memfasilitasi saja lagi. Jadi kita membuat mereka senang dengan pembelajaran kita. Kita harus tahu Bapak Ibu guru, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan memberikan stimulus kepada anak kita dulu. Mau enggak mereka dengan posisi yang seperti ini? Senang enggak mereka dengan posisi yang kita berikan pada hari ini? Jadi itu yang merdeka belajar. Jadi dari tahun ke tahun pemikiran kita, dari yang kemarin-kemarin kita rubah lagi bahwasanya semua hanya untuk murid dan murid kita lagi. Jadi semua pembelajaran memang berpihak kepada murid. Di sini kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang akan kita wujudkan untuk anak-anak didik kita nantinya. Kita sebagai teladan, kita yang menuntun anak-anak didik kita, tentu seorang guru juga harus mempunyai profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Bagaimana dengan iman dan takwanya, bagaimana akhlak kita terhadap anak-anak kita, karena kita yang akan diteladani oleh anak-anak kita. Bapak Ibu guru, yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua itu berkebinekaan global. Di sini yang berkebinekaan global ini, bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwasanya budaya yang beragam di Indonesia ini, anak-anak kita bisa memilih dan bisa menggunakan apa yang baik untuk dirinya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga, kita masih profil pelajar Pancasila. Anak kita akan kreatif. Sebelum anak yang kreatif, tentu gurunya dulu yang kreatif. Kita ciptakan metode media yang menarik bagi mereka.
baru mereka bisa memunculkan ide-ide kreatif mereka nantinya. Oleh karena itu kita tidak menonton dalam kelas. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak kita bisa berpikir bagaimana cara dia belajar untuk untuk bisa menggapai cita-cita mereka nantinya, tentu dengan bernalar kritis. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi ini adalah ilusi kita. Bagaimana sebetulnya teori kontrol ini, apakah mungkin bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas kita? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Contoh, ada anak kita yang terlambat datang ke sekolah. Kita tanya, kita kontrol mereka. Dengan kontrol kita yang terlalu berlebihan kepada anak ini, apa membuat anak kita nyaman nantinya dengan pertanyaan? Mungkin saja tadi dia di rumah habis kena marah dengan orang tuanya. Mereka dengan pergi ke sekolah ini dengan berbagai alasan. Ada yang tidak pakai sepatu, ada yang kurang baju, ada kurang uang jajannya, ada yang tidak makan. Jadi kita sebagai guru jangan hendaknya menjadi mengontrol buat mereka. Jadi kita rubah lagi, kita tidak mengontrol tapi lebih banyak menanya kepada anak kita, mencarikan jawaban dan solusinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif. Apa contohnya penguatan positif kira-kira yang bisa kita berikan pada anak kita? Nah, apakah ini baik untuk kamu, nak? Nak, apakah ini bagus kita lakukan, nak? Apakah penguatan positif itu efektif untuk mereka dan bermanfaat untuk mereka ketika kita tidak memberikan solusi dari masalahnya? Apalagi ada ancaman. Kalau kita memberikan ancaman dan hukuman kepada mereka, tidak akan terjadi, tidak akan selesai masalahnya. Kadang ada anak dengan diancam karena takut, mereka baru mengerjakan, tapi besok mereka ulang lagi. Ancaman itu hanya 1 hari ini katanya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya terbalik dengan teori kontrol. Membuat orang merasa bersalah. Kita mengkritik seseorang sehingga orang merasa bersalah dalam hatinya, dan ini tidak akan menguatkan karakter seseorang. Karena kita ada kritikan kita tadi, kamu ini belajar sudah tidak menulis, tidak mau membuat. Kita kritik terus anak kita dengan kata-kata yang tidak bagus. Apakah ini akan menguatkan karakter mereka? Tentu tidak. Jauh ini dari cita-cita kita. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sudah jelas ya Bapak Guru, kita sebagai guru tentu lebih dewasa daripada siswa kita. Kita lebih besar dari siswa kita. Kita berpikir kalau kita bisa memaksa mereka untuk apapun. Kamu buat tidak? Kalau kamu tidak buat, silakan kamu keluar dari kelas ini. Itu yang akan kita rubah Bapak Ibu guru hebat. Dengan segala pemaksaan yang kita buat, dalam hatinya mereka itu marah kepada kita. Mereka tidak nyaman sedikit pun. Kenapa? Kita mempermalukan mereka tadi di dalam kelas. Mereka malu itu dengan teman-teman. Pasti tiba di luar, mungkin saja ini konsepsinya, ilustrasinya. Mereka mendongkol dalam hati dengan berbagai perkataan dalam hati mereka. Ini akan kita rubah. Bagaimana nanti cara kita merubah cara menerapkan budaya positif dengan nilai kebajikan yang ada nantinya. Kita akan sampai ke sana nanti Bapak Ibu guru. Selanjutnya, ini ya, disiplin positif.
Balik-balik. Kita masih yang pertama Bapak Ibu, ini disiplin positif dulu. Apa itu yang disiplin positif? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang disiplin positif? Bagaimana dengan Ibu Lydia Fadli, pernah mendengar tentang disiplin positif? Nah ya Bu ya, kira-kira apa itu yang disiplin positif? Disiplin positif itu adalah sesuatu yang dikerjakan itu yang kebajikannya ada mulai dari diri sendiri. Ya. Nilai kebajikan universal ada di dalamnya dan dimulai dari diri kita maupun anak kita. Oke, kita lihat dulu disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Tes 1 2 3. Tes. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Jadi yang disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang namanya disiplin itu tentu munculnya dari dalam diri kita masing-masing. Jika untuk mendisiplinkan diri sendiri saja kita tidak bisa, kita juga tidak akan pernah bisa mendisiplinkan orang lain nantinya. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, contohnya di sekolah kita. Di sekolah kita membuat, kalau sebelum saya masuk ke guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak, yang saya kenal dengan disiplin di sekolah itu aturan. Di aturan, bukan keyakinan. Jadi setelah belajar ini kita akan merubah mindset kita dari aturan menjadi sebuah keyakinan lagi, atau kesepakatan sekolah, atau keyakinan kelas lebih khususnya. Jadi dalam kelas nanti akan kita ciptakan keyakinan kelas, nanti akan dipajang di kelas kita masing-masing, sehingga anak didik kita maupun guru bisa bertanggung jawab dengan semua yang dilakukan nantinya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita tanpa adanya penghargaan, ancaman, dan hukuman. Di sini kita sebagai seorang guru untuk menerapkan sebuah disiplin yang positif, kita memacu dari anak atau memotivasi dari anak sendiri. Kita tidak memberikan penghargaan, kita tidak memberi ancaman atau hukuman kepada mereka, tetapi mereka sadar bahwa mereka itu salah sendiri. Inilah gunanya keyakinan kelas tadi. Jadi ketika ada anak kita yang terlambat datang ke sekolah, ketika pagar sudah tertutup, pasti mereka akan merasa bersalah. Dan kita boleh bertanya kepada mereka tentang keyakinan sekolah kita. Keyakinan kelas bisa kita arahkan itu aturan, tapi bukan aturan. Kalau sebelumnya memang aturan namanya, kita boleh tanya kepada anak kita, kamu tahu kan dengan keyakinan sekolah kita, kalau terlambat bagaimana? Yang akan kita tanyakan. Dan bagi anak yang tidak pernah terlambat, kita juga tidak perlu memberikan penghargaan kepada mereka. Maksudnya bagi anak ibu yang tidak pernah terlambat ada hadiah, karena itu akan menjatuhkan karakternya anak kita. Jadi penghargaan itu tidak berlaku sebetulnya di sekolah. Penghargaan ini ada tempat-tempatnya.
Kemudian hukuman juga seperti itu. Sebelumnya kita sering menerapkan hukuman kepada anak. Kamu kalau tidak buat PR silakan berdiri, jinjing telinga kamu yang dua itu. Kita sering seperti itu kepada anak. Itu yang akan kita hilangkan. Ancaman dan hukuman itu mempermalukan anak kita, membuat anak kita tidak nyaman, kemudian membuat rasa dendam di dalam diri anak kita. Jadi hukuman dan penghargaan kalau bisa kita hilangkan, kita ganti saja dengan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan, disinilah karena telah bisa menerapkan disiplin positif, disinilah tujuan kita sebagai pendidik, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik dari diri mereka akan sadar sendiri. Yo, awak salah tadi, saya salah, saya harus memperbaiki diri saya. Ini keyakinan di sekolah saya tadi. Dengan cara yang bagaimana Bapak Ibu? Tentu dengan membuat mereka sadar dengan kesalahan mereka. Kita tidak memarahi dan tidak memberi ancaman dan tidak memberi hukuman kepada mereka, apalagi penghargaan. Jangan kita lakukan itu untuk kedepannya lagi, karena dengan ancaman mempermalukan mereka dan membuat mereka dendam kepada kita. Iya Bu Yudia Fadli. Jadi untuk mewujudkan disiplin positif ini, kita membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah itu memang dimusawarahkan dengan anak. Kira-kira kita buat gimana? Kalau kita terlambat gimana? Nah, jadi apakah kita kalau terlambat gimana? Kalau seandainya dia terlambat, sudah dibuat keyakinan atau kesepakatan dengan anak. Seandainya dia terlambat, dia merasa karena dia mempunyai peraturan sendiri, dia mempunyai keyakinan sendiri. Jadi keyakinan sendiri, tidak mau dia melanggarnya karena dia sendiri ikut membuatnya. Tapi kalau kita dari guru kita yang membuat, ya itu aturan ya Bu ya. Kita keyakinan dengan aturan. Ya nanti kita akan masuk ke sana Ibu, bahwasanya hukuman dan konsekuensi serta restitusi itu ini sangat menyenangkan pembelajarannya. Kita akan lihat satu persatu nanti. Tadi di dalam disiplin positif kita ciptakan kebajikan universal, ada nilai-nilai universal di dalamnya, kebajikan universal. Kebajikan universal ini menyeluruh Bapak Ibu. Ini semua budaya, semua agama, seluruh suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ini kita sepakati secara bersama-sama nilai-nilai kebajikan universal ini. Itu ada dua contoh saja yang saya buat itu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan kita yang ini saja. Yang pertama, nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Kemudian ada program PIP namanya. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini kita akan membuat keyakinan kelas nanti. Jadi untuk keyakinan kelas ini masuk bisa diambil dari kebajikan universal ini kata-katanya dengan kata-kata yang positif. Pertama, yang ketiga kita masuk lagi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, anak maupun kita sebagai pendidik mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Kita berperilaku mungkin ada tujuan dan sebabnya. Ada berbagai yang akan kita, ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang akan kita penuhi dengan perilaku kita itu. Begitu juga anak kita, mereka melakukan sesuatu baik itu buruk, mereka punya tujuan dengan sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Kita akan lihat di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Jadi kebutuhan dasar ini ada 5 nantinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, seluruh manusia pasti membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama untuk bertahan hidup. Anak didik kita juga seperti itu. Saya punya sebuah kasus seorang anak yang sering meminta makanan kepada temannya dengan cara memaksa. Dia pun tertawa, merasa senang dengan yang dilakukannya, bahkan dengan ancaman. Ini kasusnya, seorang anak yang sering meminta makanan kepada temannya, kemudian dengan ancaman, dia senang melakukannya dan dia juga senang melihat mimik wajah temannya yang bersedih ketika dia merampas makanan temannya. Dan temannya pun setelah terpaksa memberikan makanan karena diancam tadi. Kita lihat posisinya bagaimana nanti. Bertahan hidup. Anak kita yang datang ke sekolah dengan berbagai latar belakang yang mereka miliki. Kalau ditanya mereka, nak, makan pagi ama mama nggak masak bu, pasti ada bilang seperti itu. Nggak ada sambal di rumah bu, uang jajan juga nggak ada. Ini kebutuhan dasar sekali ini bertahan hidup ini. Kebutuhan yang pertama, jika anak kita tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidup ini, kebutuhan dasar bertahan hidup ini, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak buruk, yang buruk. Ini yang akan kita pertanyakan kepada anak kita. Dari sikap si Doni tadi, dia meminta bekal makan temannya secara memaksa. Dia merasa, karena apa? Kita boleh tanyakan kepada dia nantinya, apa sebenarnya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak kita di rumah kasih sayangnya juga kurang dari orang tuanya. Pak Ibu, kita sebagai pendidik di sekolah boleh kita melebihkan sedikit kasih sayang kita kepada mereka. 40, 30, 20 orang yang ada di dalam kelas kita, kalau kita satukan hati dengan mereka, insya Allah itu bisa. Dengan tulus kita mendidik mereka, dengan tulus kita menyayangi mereka, tidak ada mungkin yang tidak akan terjadi. Karena apa? Contoh dari si Doni tadi, dia selalu minta makanan, merampas makanan dari temannya. Itu karena apa? Mungkin saja di rumah orang tuanya tidak membawakan bekal makanannya. Kemudian dia senang melakukan itu karena apa? Rasa kasih sayang tidak ada di rumahnya. Karena mungkin orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga ia terabaikan dan mencari kasih sayang dan perhatian di sekolah tadi. Kita guru pasti, kenapa kamu terus yang berbuat seperti itu? Dia merasa diperhatikan. Sering kita berbuat seperti ini, mungkin sering ibu manggil kita, mungkin sering ibu bertanya kepada kita. Nah, jadi mereka, anak-anak didik kita, mereka membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kita sebagai orang tua di sekolah patut memberikan seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Yang penguasaan dengan seenaknya dia merampas. Jadi dia merasa hebat dan berkuasa mengambil makanan temannya. Ini akan kita perbaiki dan kita tanya nantinya melalui posisi kontrol nantinya. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar kesenangan. Setiap kita butuh yang kelima ini, merasa senang. Contohnya si Doni melihat temannya menangis tadi, dia rasa lucu itu, dia senang dengan semua itu. Jadi dia butuh kesenangan karena tidak didapatnya dari orang tuanya tadi. Jadi itu yang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar tadi terjadi karena ada motivasi perilakunya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, anak kita yang terlambat datang ke sekolah tadi, karena kita mungkin saja dia tidak akan langsung datang ke sekolah, mungkin menyuruh mereka bersembunyi dulu sebelum masuk ke dalam kelas, karena ada motivasinya tadi dari dalam dirinya. Contohnya, anak kita yang terlambat datang ke sekolah tadi, karena kita mungkin saja dia tidak akan langsung datang ke sekolah, mungkin menyuruh mereka bersembunyi dulu sebelum masuk ke dalam kelas, karena ada motivasinya tadi dari dalam dirinya.
Mereka takut untuk mendapatkan hukuman tadi. Jadi motivasi perilaku yang mereka lakukan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contoh Bapak Kepala Sekolah contohnya. Waktu hadir jam 7.00 kata Bapak. Sementara ada guru yang cepat, ada guru yang terlambat datang ke sekolah. Guru yang cepat ini diberi penghargaan oleh Bapak karena sering datang tepat waktu, ada penghargaannya dari Bapak. Ini juga tidak perlu kita berikan kepada anak kita, dan Bapak juga tidak perlu memberikan kepada guru-gurunya, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi perilaku manusia yang harus kita lakukan. Yang ketiga ini, bagaimana kita akan menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka mulai dari mereka sendiri untuk mendisiplinkan diri mereka. Jadi itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama itu hukuman. Kita sebagai seorang pendidik, dari ketiga motivasi perilaku ini yang akan kita pedomani sebagai seorang pendidik adalah restitusi nantinya. Pertama hukuman dulu. Hukuman tidak terencana. Kadang karena yang kita ingat saja, kamu terlambat tadi, silakan beli sampah, silakan berlari di halaman sekolah. Berbeda dengan keyakinan tadi. Yang namanya keyakinan kalau sudah kita sepakati, jika anak melanggar bisa kita berikan restitusi kepada mereka nanti. Tetapi kalau hukuman itu kita berikan pas di waktu dia mengerjakan saja, kita tidak buat dulu keyakinan kelas itu yang hukuman. Anak tidak pakai topi, kamu beli sekarang, kalau kamu tidak beli silakan pulang. Itu hukuman. Kalau yang untuk restitusinya kita sudah buat keyakinan, kalau tidak berseragam lengkap, berarti Anda harus apa? Sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Apa hukumannya? Itu boleh. Tapi memberi hukuman secara tiba-tiba, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah kita saja, kita tidak membuat kesepakatan dengan mereka. Ada juga hukuman ini yang berupa hukuman fisik. Contoh, menyuruh anak berdiri di tiang bendera dari pagi sampai jam istirahat, hormat terus. Ini yang harus kita hilangkan lagi contoh hukumannya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, memang sudah disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitori murid. Contohnya, kita tadi anak yang terlambat disuruh berdiri di depan kelas. Kita sudah buat kesepakatan ini. Kita buat kesepakatan dalam kelas, kalau terlambat antum berdiri di luar, tidak boleh masuk, hormat ke bendera sampai pulang. Ini konsekuensi yang kita bikin. Tetapi tetap membuat anak kita tidak nyaman. Mereka akan tetap dendam dalam hati mereka nanti. Kenapa? Pasti mereka juga akan berbicara seperti ini, bapak ini seenaknya saja, ibu ini disuruh kita berdiri, enggak pola. Ibu ini tidak merasakan panasnya kita, tidak merasakan capeknya kita. Itu membuat mereka tidak nyaman dalam waktu yang mungkin singkat, tetapi membuat perasaan mereka itu tidak enak. Jadi konsekuensi dan hukuman, dua hal ini yang harus kita mulai perlahan-lahan untuk hilangkan di sekolah, khususnya dalam kelas kita. Terus yang ketiga ini adalah restitusi. Di sinilah seorang guru kita harus mencari jalan keluar setiap masalah dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, nak. Kalau anak ibu tidak pakai topi, apa konsekuensinya? Ibu sudah tahu. Tapi konsekuensi jangan menyakiti bapak ibu. Kita tidak menyakiti. Mungkin mereka tadi, bu awak kehilangan
hilang di jalan atau hilang di sekolah itu sudah ada lagi di dalam tas, kita bisa gali mereka kenapa sampai topinya tidak ada. Kadang anak-anak ini kan tidak semuanya disiplin di rumah mereka, karena pulang sekolah dilempar saja. Jadi kita tanya, kita restitusi dan cari jalan keluarnya. Kita restitusi dengan membuat aturan seperti ini. Nah, berarti minggu depan kalau Ananda tidak memakai topi lagi, Ananda harus cari topi itu. Bisa kita lakukan lagi kalau sudah 1-2 kali mereka melanggar peraturan yang kita buat. Jadi sebagai seorang guru kita bisa melakukan restitusi kepada anak kita. Lanjut Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ini 5 posisi kontrol seorang guru atau orang tua juga bisa menerapkan di rumah nanti. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima posisi sebagai manajer. Kita lihat dulu yang pertama, posisi sebagai penghukum. Ini contohnya ketika kita melihat kasus seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita dalam posisi penghukum. Kita pasti menghukum anak didik kita tadi dengan hormat pada bendera sampai jam istirahat. Ini kita coba untuk menyampingkannya lagi. Kita tidak lakukan ini lagi secara perlahan-lahan, kita hilangkan. Karena posisi penghukum ini membuat anak tidak nyaman dalam waktu lama. Kadang sudah tamat mereka dari sini, mereka ingat, ini ibu dulu waktu saya terlambat disuruh hormat ke bendera. Sakit hati saya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan, ada yang merasakan seperti itu ketika sekolah di sekolah dasar maupun di SMP dan SMA. Ini akan kita hilangkan perlahan-lahan. Yang kedua sebagai pemantau. Contohnya, saat siswa ini terlambat, kemudian kita menasihati. Kita nasihati berkali-kali dan kita mengatakan, berapa kali ibu menasihati kamu, kamu selalu mengecewakan ibu. Ini posisi pemantau. Kemudian kalau kamu terlambat juga lagi, silakan kamu tidak istirahat nanti. Nah, contohnya dia tidak menyelesaikan pembelajaran sampai habis. Jadi karena dia sering terlambat, tentu jam 8:30 baru masuk, 1 jam pelajaran dia tidak mengikuti, berarti dia tidak ikut belajar 1,5 jam dan dia tetap dalam posisi dalam kelas dengan tugas yang kita berikan, dan kita sebagai guru tetap memantau. Itu yang sebagai pemantau. Kemudian kita dalam posisi sebagai teman. Ini juga harus kita hilangkan perlahan-lahan. Teman, saya sendiri juga sering ini, saya memanjakan anak-anak didik, ini khusus kelas 1. Ini sering saya jadikan mereka sebagai teman. Contoh perkataan yang kita katakan, tolong ya bantu ibu nak, ikuti aturan sekolah. Demi ibu ya, ya sudah sekali ini, tidak apa-apa, besok jangan diulang lagi. Jadi saya juga sering melakukan seperti ini. Jadi posisi sebagai teman ini dia merasa mereka akan ulang lagi. Kenapa? Nanti ibu ini akan marah sama kita, pasti kita ditanya baik-baik, terus kita akan diberi hukuman. Makanya untuk posisi kontrol, di posisi teman ini juga kita tidak bagus bagi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai posisi yang kedua tadi, pembuat rasa bersalah, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok ibu akan kembali mencek kehadiranmu. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi dari kelima posisi ini, posisi yang harus ada pada seorang guru adalah posisi manajer seharusnya. Dengan memberikan restitusi, tanggung jawab, dan motivasi intrinsik dari diri anak. Jadi bukan motivasi ekstrinsik, jadi dari diri anak sendiri, mau memecahkan masalah dan mencari jalan keluar. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kita bisa bertanya kepada anak dengan memanggil anak ke ruangan kita atau ada ruangan khusus. Nantinya
Jadi kita berikan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita mencarikan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Kenapa dia sering terlambat? Kenapa dia tidak masuk ke sekolah? Jadi posisi seorang guru adalah posisi manajer. Sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, silakan Bapak Ibu lihat. Ada di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang di mana? Posisi kontrol sebagai temankah, pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum, atau manajer? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah karena ibu merasa kecewa tadi. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan nanti kamu dihukum, kamu di ini, kita beri ancaman. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Jadi ini yang kedua ini adalah posisi penghukum dengan perkataan kita yang menyakitkannya, karena ini menyakiti dia. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini menyakiti dia ini. Jadi ini posisi penghukum. Tapi perasaan ya. Jadi penghukum itu bukan fisik saja, tapi perasaan juga bisa. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Manajer, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah. Kita menanyakan masalahnya, tapi dengan wajah yang tidak tersenyum-senyum. Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tetap tegas kepadanya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini di posisi kontrol sebagai temankah, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Pemantau ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ini adalah pemantau. Ini adalah posisi kontrol pemantau seorang guru. Lanjut. Kemudian, ayo lakukan demi ibu ya. Ini kita agak wajah kita itu agak merasa apa pada mereka, agak merasa mengiba ini. Ayo lakukan demi ibu ya nak. Ini sebagai teman ya. Ini sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu ya. Ayo lakukan demi ibu ya. Kasihan ya, ayah. Ayo lakukan demi ibu. Ini sebenarnya dua sebagai membuat rasa bersalah. Dia lanjut. Ayo kamu belajarnya sambil berdiri. Kira-kira ini posisi yang mana Bapak Ibu? Ini penghukum. Ayo belajarnya sambil berdiri karena ini menyakiti fisik anak kita. Kita masuk lagi ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Dari uraian materi yang di atas, kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Silakan Ibu Yulia. Beda keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau keyakinan itu dibuat berupa kalimat positif yang suatu keyakinan, berarti keyakinan itu dia membuat sendiri, dia yang mengungkapkan sendiri keyakinan yang harus dia yakini, yang akan dia jalankan. Sedangkan peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu berupa peraturan kita yang membuat peraturan tanpa melibatkan anak. Kadang-kadang bahasanya negatif, dilarang membuang sampah. Sebenarnya bukan seperti itu, menjaga kebersihan. Seperti itulah kalimat positifnya itu keyakinan, jadi menjaga kebersihan. Jadi yang keyakinan kelas atau sekolah itu lahirnya dari intrinsik anak, dari diri anak sendiri yang dibuat oleh guru dan anak-anak, kemudian disepakati secara bersama-sama. Itu yang keyakinan kelas. Contoh kita buat dengan kalimat positif, kita ganti dengan kalimat tidak, dengan jangan, dengan kalimat positif. Jadi kita arahkan ke kalimat positif. Contohnya jangan buang sampah, itu bukan seperti itu lagi.
kita jadikan menjaga kebersihan kelas. Seluruh warga kelas menjaga kebersihan kelas. Jadi kita nanti bisa kita buat bersama-sama tentang keyakinan kelas di setiap kelas kita masing-masing nanti bersama anak-anak didik kita. Insya Allah kalau datang dari diri mereka, mereka yang memunculkan, mereka akan bertanggung jawab nantinya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ini dia. Yang pertama bersifat abstrak dia. Kemudian berupa pernyataan universal menyeluruh tentang kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian dibuat dengan kalimat positif yang mudah diingat, mereka ingat. Contohnya izin bergantian. Jadi ya tidak izin bergantian dengan teman. Itu juga mudah diingat. Sesuaikan dengan lingkungan sekolah. Nah, di mana letak sekolah kita, bagaimana keadaan sekolah kita, jadi disesuaikan membuat keyakinan kelasnya. Kemudian melibatkan seluruh keluarga sekolah. Beda dengan aturan tadi, kalau aturan mungkin kita saja guru yang membuat, kita tidak sepakati dengan mereka. Jadi mereka tiba-tiba terkejut saja dengan aturan-aturan kita. Ini ya, segitiga restitusi, ini yang terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan tadi, dari menghukum mereka, memberi penghargaan dan membuat konsekuensi tadi. Kita bisa menanya mereka dengan segitiga restitusi, yang mana tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh, murid kita mengganggu temannya yang sedang sholat. Kita panggil dia ke ruangan kita dan menanyakan apa penyebabnya sehingga mereka melakukan hal seperti itu, dan menanyakan apa keyakinan kelas yang belum mereka laksanakan. Kemudian kita tanyakan mengapa mereka sampai melakukan dan mencari solusi bersama-sama dengan mereka. Apa sebaiknya jalan keluarnya agar mereka tidak melakukan hal seperti itu lagi, agar jangan diulang lagi. Kita tidak menghukum mereka, kita tidak menghukum, kita tidak memberikan ancaman dan tidak memaksa mereka, tetapi kita duduk bersama kita satukan hati kita di sana. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu dia, yang tadi mungkin takut kita panggil tadi, dan rasa takutnya kita stabilkan dulu. Kemudian kita validasi tindakan mana yang salah tadi. Kita tanya, mana yang salah kamu tadi nak? Apa yang sudah kamu perbuat salah enggak, buruk enggak, baik enggak? Itu kita tanya dulu. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Jadi di sekolah perlu kita buat keyakinan sekolah satu, kemudian keyakinan kelas kita sepakati dengan anak-anak kita bersama-sama nantinya. Jadi mereka pasti akan takut melanggar tadi kan yang seperti ini tidak boleh, kan dilarang. Jadi inilah budaya-budaya positif yang harus kita jalankan dan kita terapkan secara bersama-sama di sekolah kita. Dan semua ini tidak mungkin saya atau dua orang atau kepala sekolah saja yang menjalankan. Tentu perlu kerjasama dan komunikasi yang baik di antara kita. Kolaborasi yang baik antara kita semua akan menciptakan suasana dan budaya positif di sekolah kita. Ini ada contoh video. Lanjutnya. Contoh video segitiga restitusi yang saya lakukan bersama anak. Nggak bisa diputar karena video nggak masuk ini. Ada video ada. Atau dalam situ ada banyak tak boleh.
Jadi untuk kedepannya kesalahan yang diperbuat oleh anak kita bisa memanggil mereka dengan baik-baik, menanyakan. Sebelum Bu, sedikit kita mengambil suatu kesimpulan. Inti dari penyampaian dari Bu Sandra tadi sangat luar biasa ya, yang akan kita lakukan, karena apa yang disampaikan tadi tidak bisa dirubah oleh satu orang atau dua orang saja, tetapi memang berkolaborasi kita semuanya, mulai dari diri kita masing-masing. Dan yang intinya bukan kita tidak bisa memarahi anak atau membiarkan saja dia bersalah, tidak. Ini harus kita garis bawahi. Jadi yang memberi hukuman fisik baik maupun perasaan itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia salah kita arahkan ke arah yang baik, tetap kita laksanakan. Contohnya kayak tadi, rambutnya panjang disuruh gunting, itu biasa, itu konsekuensinya nanti kalau tidak digunting nanti, nah ibu yang menggunting ya kan tidak menyakitkan perasaannya, kan sudah ada konsekuensi kita bersama dia. Karena memang di modul ini kalau kita telan mentah-mentah ya Bu Sandra ya, tidak bisa ditelan mentah-mentah, juga kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekolah kita. Kadang-kadang kita sudah buat kesepakatan dengan dia, keyakinan dengan dia, masih dia langgarnya, tapi tetap kita arahkan, namanya guru tetap kita menuntunnya Bu, kita coba lambat-lambat sedikit demi sedikit. Jadi bukan kita tidak boleh membiarkan saja anak kita dalam berbuat salah, tidak. Ini garis bawahnya, cuma kita coba menghindari tidak menyakiti fisik maupun perasaannya. Nah, itu bikin tambah sedikit ya Bu Sandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yudia Fadli atas sempat baliknya. Betul, tidak semua yang dilakukan di sekolah oleh anak kita kalau sudah disepakati, sudah dibuat keyakinan kelas, tapi mereka masih melanggar, itu memang kebijakan kita lagi karena disesuaikan dengan kondisi. Jadi yang namanya anak kadang sudah 3 kali tidak juga dilakukannya, masih dia langgar, itu konsekuensinya dengan dia lagi apa tadi konsekuensi yang telah kita buat. Ya, yang jelas kita tidak perlahan-lahan kita rubah lagi, kita tidak menyakiti perasaan dan fisik mereka lagi. Nah itu saja. Cuma yang tetap yang akan diberikan menuntutnya, kita tetap menuntutnya bahwa itu tidak baik. Nah itu tidak boleh dilakukan, tetap kita tuntut. Tidak mungkin kita biarkan saja. Oke, sampai di sini. Bapak Ibu ada yang masih ragu? Kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, terima kasih. Tadi Ibu sebenarnya tidak tertarik. Siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Anda tadi melakukan semua itu pasti ada alasannya. Oke, Ibu melihat anak-anak tadi merasa senang saat menertawakan kalian terjatuh ketika mau masuk ke dalam kelas. Dan buat teman Anda merasa malu dan marah. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang teknik sekolah kita. Karena kita tahu teknik kelas, bukan saya dengan teknik kelas, nanti semuanya. Karena saya harus menunjukkan untuk teknik kelas. Tidak bisa, apa yang bisa Anda tunjukkan untuk teknik kelas?
Jadi ini contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan, bahwasanya kita bisa memanggil mereka dan jika terulang lagi tentu balik kepada konsekuensi nantinya. Jadi segitiga restitusi ini sangat baik kita cobakan secara perlahan-lahan. Tidak mungkin perubahan itu kita lakukan secara blur saja, tapi mungkin secara perlahan-lahan. Nah, terkejut juga anak kita kalau secara itu kita laksanakan secara perlahan-lahan nantinya dengan komunikasi yang baik. Kemudian dalam penerapan program budaya positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dulu. Kita refleksi diri kita dulu. Bagaimana kita mengajar mereka, bagaimana kita menuntun mereka, kita bawakan diri kita dulu sehingga mereka seperti itu. Itu posisi seorang guru hendaknya. Dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer dalam pendidikan. Kemudian yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi itu betul-betul diminta kepada kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid kita. Bagaimana suasana menyenangkan untuk mereka dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu Yuda Fatni? Baiklah Bu Sandra, terima kasih atas kesempatan yang Bu Sandra berikan. Dari arah Ibu Sandra tadi, mudah-mudahan ya kita semua bisa melakukannya. Karena kenapa? Setiap modul yang kami pelajari ya Bu Sandra ya, memang mulai dari diri. Jadi memang kalau kita akan membuat suatu keyakinan dengan anak-anak kita untuk budaya positif seperti ini, memang dari diri kita masing-masing dulu. Berarti mulai dari diri. Setiap modul kami pelajari tetap mulai dari diri semuanya. Mulai dari modul 1.1 sampai ke modul 3.3 nanti mulai dari diri, mulai semuanya. Berarti kita akan melakukan perubahan mulai dari diri kita masing-masing. Insya Allah masing-masing kita memulainya dan kemudian nanti kita limpasin kepada anak kita, maka terciptalah budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja. Kemudian sedikit lagi tentang segitiga restitusi tadi, itu sudah kita jalankan. Ketika anak kita ada masalah, problema, kita panggil dan kita stabilkan dia dulu, bukan kita ancam. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita bagaimana dia menyadari kesalahan yang dia buat. Salah nggak dia? Atau peraturan atau keyakinan yang mana yang dia langgar? Dia yang menimbulkan, sehingga solusi dari diri. Kalau seandainya keyakinan ini dilanggar, apakah betul atau tidak? Apa solusinya? Sudah kita mulai lanjutkan, kita mulai ansur-ansur dari diri kita masing-masing. Sudah mulai kita terapkan di sekolah kita. Kalau dapat, itu semua kita hendaknya menerapkan sehingga budaya positif di sekolah kita ini tercapai hendaknya. Nah, itu saja mungkin Bu Sandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuda Fatni atas tanggapannya dan perbaiknya. Ya Bapak Ibu Guru, kita mulai dari diri kita. Kemarin saya juga sudah masuk kepada modul 2.1. Itu saya bayangkanlah kondisi anak didik ibu di sekolah, kata dalam modul itu. Kita renungkan bagaimana anak-anak kita dalam kelas dengan berbagai keberagaman mereka dalam kelas. Ada yang mereka bisa menulis, bisa menerima pelajaran dengan cepat, ada yang tidak. Ini yang akan kita kelompok-kelompokkan nanti. Itu sesuai dengan posisi mereka. Kalau anak yang audio, apa yang harus kita berikan? Anak visual, apa yang harus kita berikan? Dan anak kinestetik, bagaimana kita pembelajarannya? Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan nantinya secara bersama-sama. Demikianlah diseminasi budaya positif saya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu Guru hebat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.